Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Mimin. Oke, kita lanjutkan ceritanya. Tapi seperti biasa yang belum tekan tombol like, bantu Mimin terlebih dahulu tekan tombol like. Bab 3511 sampai bab 3512. Bab 3511 Ye Chong mengambil tindakan. Penipu monyet tua itu melihat bahwa anjing gila itu bukan tandingan mumi itu. Jadi dia mengambil bubuk obat dari tangannya dan memberikannya kepada monyet itu. Setelah monyet memakannya, perubahan menakjubkan terjadi seketika. Saya melihat tubuh monyet itu telanjang, garis ototnya menonjol di bawah kulit, dan ukurannya menjadi lebih besar. Matanya merah dan bersinar dengan cahaya yang tajam. Kemudian kera itu mengeluarkan jeritan yang memekakkan telinga, suara yang penuh kekuatan dan keliaran. Monyet ini biasanya terlihat sangat kurus. Namun setelah meminum obat tersebut, tiba-tiba ia berubah menjadi monyet berotot. Ye Chong dan Yu Xinlan tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Dan monyet berotot ini, seperti sambaran petir, bergegas menuju mumi dalam pertempuran. Kecepatannya secepat angin dan sekuat guntur, ia meninju tubuh mumi, menyebabkan mumi tersebut mundur terus-menerus. Dengan tambahan muscle monkey, Mad Dog segera menjadi lebih rileks. Monyet tersebut menunjukkan kelenturan yang luar biasa dalam pertarungan. Ia berpindah-pindah di antara mumi, terkadang melompat dan terkadang berguling, dengan cerdik menghindari serangan mumi. Namun kekuatan mumi juga besar, tidak lebih buruk dari monyet. Meskipun monyet sangat kuat, mereka tidak memiliki IQ dan tahu cara bertarung langsung dengan mumi-mumi ini. Saat monyet dan mumi sedang berkelahi, anjing gila itu diam-diam mundur dan bersandar ke dinding, akhirnya bisa bernapas lega. Kemudian, dengan benturan yang keras, kekuatan besar mumi tersebut menghempaskan monyet tersebut. Monyet itu berguling beberapa kali di udara dan kemudian mendarat dengan keras di tanah. Setelah monyet itu berguling beberapa kali, ia segera bangkit, matanya bersinar dengan cahaya merah yang gila. Tak lama kemudian, kera tersebut terlihat dengan santai meraih dahan besar setebal mangkuk yang ada di tanah, menggunakan dahan tersebut sebagai senjata, dan memukul mumi tersebut. Cabang itu seringan mainan di tangan monyet. Dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa, ia mengenai salah satu mumi dalam sekejap mata. Kemudian terdengar suara keras, mumi tersebut terjatuh dan terbentur dinding ruangan batu dengan keras hingga beberapa saat sulit untuk bangun. Melihat pemandangan tersebut, anjing gila itu mengacungkan jempol pada trik monyet tua itu. Huang Lao, itu pasti kamu, monyetmu sangat kuat. Wajah si monyet tua juga menunjukkan sedikit rasa bangga. Begitu Mad Dog selesai berbicara, situasi di medan perang berubah. Dua mumi yang tersisa memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan yang lebih ganas. Kekuatan mereka sangat besar, dan setiap pukulan membuat monyet merasakan tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Meski lincah, kera tersebut segera terlibat pertarungan sengit saat dihadapkan pada serangan gabungan kedua mumi tersebut. Meskipun dahan monyet itu berat, semakin sulit untuk menangkisnya di bawah kepungan mumi. Alhasil, dalam hitungan menit, cakar mumi tersebut meninggalkan bekas luka di tubuh kera. Gerakan monyet mulai menjadi lamban, dan jejak kemunduran muncul di matanya. Akhirnya, di bawah pengaruh keras mumi,
kera itu kembali terlempar. Ia terjatuh dengan keras ke tanah, dan ranting-rantingnya terlepas dari tangannya dan berguling ke samping. Monyet itu berjuang untuk bangkit, tetapi serangan dari mumi menyusul, dan ia dengan cepat dipukuli hingga ia tidak mampu mempertahankan diri. Manusia monyet tua dan anjing gila melihatnya, merasa sangat cemas. Mereka tidak menyangka bahwa kera tidak dapat mengalahkan mumi tersebut bahkan di bawah pengaruh obat. Manusia monyet tua itu mengepalkan tinjunya, jejak keputusasaan muncul di matanya. Sementara wajah anjing gila itu penuh dengan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Apa yang bisa kita lakukan? Anjing gila berkata. Huang tua, apakah ada cara lain? Huang Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menahannya. Sepertinya saya ditakdirkan untuk kali ini. Dan ketika keduanya merasa putus asa, Ye Chong mengambil tindakan. Ye Chong terlihat berjalan maju perlahan, dan setiap langkah yang diambilnya tampak tenang dan santai. Tangan Ye Chong sudah memegang pedang tulang ikan di beberapa titik. Cahaya pedang itu seperti air, bersinar dengan cahaya dingin di ruang batu. Melihat Ye Chong melangkah maju, anjing gila dan lelaki monyet tua itu saling memandang, dan keduanya melihat sedikit kejutan di mata satu sama lain. Dan tepat ketika mumi itu hendak menghancurkan monyet itu sampai mati, Ye Chong telah tiba di depan mumi itu dan menendangnya. Ye Chong segera menarik perhatian para mumi, dan kedua mumi datang menyerang Ye Chong. Mumi yang dirobohkan monyet pun bangkit dan bergabung dengan kelompok yang menyerang Ye Chong. Monyet yang berperan sebagai lelaki tua itu memanfaatkan kesempatan itu untuk melompat kembali ke bahu lelaki tua itu dengan ekor di antara kedua kakinya. Sosok Ye Chong bergerak di antara mumi, dan mumi tidak bisa menyentuhnya sama sekali. Gerakan Ye Chong tidak banyak, sangat sederhana, hanya mengayunkan pedangnya. Namun setiap kali pedang itu melintas, sebuah mumi terjatuh. Cahaya pedang mengenai bagian vital mumi secara akurat dan fatal. Hanya dengan 3 sinar pedang, dalam sekejap mata, ketiga mumi itu jatuh ke tanah, tidak bisa bergerak setelah ditebas oleh Ye Chong. Manusia monyet tua dan anjing gila melihat pemandangan ini dan sangat terkejut hingga mereka tidak dapat berbicara. Baru pada saat itulah mereka memahami bahwa Ye Chong sangat kuat. Faktanya, apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es, dan kekuatan Ye Chong yang sebenarnya belum digunakan. Sekalipun demikian, itu sudah cukup membuat anjing gila dan manusia monyet tua itu mengaguminya. Melihat ketiga mumi itu terbunuh, semua orang menghela nafas lega. Anjing gila menutupi lukanya dan berjalan ke arah Ye Chong. Tuan Ye, Anda luar biasa. Saya benar-benar buta sebelumnya. Benar sekali Tuan Zhao meminta Anda bergabung dengan kami. Manusia monyet tua itu juga datang dan berkata dengan penuh emosi, teman kecil, kekuatanmu sangat kuat. Pak Tua, mataku telah terbuka hari ini. Pada saat ini, Yu Xinlan juga datang dan tersenyum tipis. Dia tidak terkejut dengan kelakuan Ye Chong. Hanya ada 3 mumi, seorang Grandmaster dapat dengan mudah membersihkannya. Ye Chong tersenyum tipis, tidak apa-apa, karena kita berada di tim yang sama, tidak perlu memisahkan satu sama lain dan hanya saling membantu. Anjing gila dan lelaki monyet tua itu mengangguk. Dilihat dari penampilan mereka,
mereka berdua terkesan oleh Ye Chong. Yu Xinlan diam-diam berkedip pada Ye Chong. Artinya, kali ini, kamu akan menjadi terkenal. Ye Chong tersenyum, ini juga tujuannya. Semakin terkenal dia dengan berpartisipasi dalam acara ini, semakin besar peluang dia untuk bertemu Zhang Buling. Ayo pergi. Setelah itu, dia dan Yu Xinlan bersiap untuk keluar. Anjing gila melihat ke belakang Ye Chong dan Yu Xinlan, dan ingin mengikuti mereka, tetapi enggan berpisah dengan harta karun di tanah. Saat dia bertarung dengan mumi tadi, semuanya jatuh ke tanah. Anjing gila itu ragu-ragu untuk mengikuti atau tidak. Pawang monyet tua itu tersenyum dan berkata, "Ayo pergi. Tidak apa-apa jika tidak menginginkan hal-hal asing ini. Hidup tetap penting. Saya khawatir masih banyak mumi yang disembunyikan di sini." Setelah mengatakan itu, lelaki monyet tua itu mengikuti Ye Chong dan Yu Xinlan dan berjalan mendekat. Anjing gila itu berpikir sejenak, menjadi sedikit takut, menelan ludah, dan segera mengikutinya. Bab 3512 Taktik Hati-hati Yu Xinlan. Tidak lama kemudian, ketika Ye Chong, Yu Xinlan, anjing gila, dan penipu monyet tua berjalan keluar dari kedalaman gua satu demi satu, Zhao Xie berkeliaran dengan ragu-ragu di pintu masuk gua. Melihat keempat orang itu keluar dengan selamat, matanya memancarkan emosi yang rumit. Dalam hati Zhao Xie, dia tampaknya tidak puas dengan kembalinya Ye Chong dan timnya dengan selamat. Dia sangat berharap Ye Chong akan mati dalam kemalangan. Oleh karena itu, Zhao Xie merasa sangat tidak nyaman saat melihat Ye Chong berjalan keluar gua tanpa terluka. Dia mendengus dingin, lalu berkata, "Sepertinya kamu kembali dengan tangan kosong, kupikir ada harta karun di dalamnya." Faktanya, selain ingin Ye Chong mati di dalam, Zhao Xie juga ingin tahu apakah ada sesuatu yang baik di dalam. Alhasil, ketika saya melihat beberapa orang kembali dengan tangan kosong, saya tidak bisa menahan tawa mereka. Ketika anjing gila mendengar kata-kata Zhao Xie, kemarahan di hatinya langsung tersulut. Anjing gila menjawab dengan marah, "Zhao Xie, jika kamu memiliki keberanian, masuklah ke dalam dan lihat sendiri. Jangan membuat komentar sinis di sini." Wajahnya masih terluka, dan tentu saja suasana hatinya sedang buruk. Zhao Xie dikejutkan oleh oman anjing gila itu, dan sedikit kepanikan muncul di matanya. Kali ini, anjing gila itu bahkan tidak menggonggong, "Tuan." Namun, demi wajahnya, Zhao Xie dengan cepat kembali ke penampilan arogannya. Dia mencibir, "Saya bukan tipe orang yang melompat ke dalam lubang api tanpa otak. Jika Anda benar-benar mampu, Anda tidak perlu merasa malu." Pada saat ini, pawang monyet tua dengan tenang berkata kepada Zhao Xie, "Bahaya di dalam gua jauh melebihi ekspektasi kami. Kemampuan kami untuk keluar dengan selamat kali ini semua berkat teman kecil Ye Chong. Meskipun ada harta karun di dalamnya, kehidupan adalah lebih berharga." Yu Xinlan juga menambahkan dengan lembut, "Bahkan jika kamu tidak mendapatkan apa-apa, itu lebih baik daripada beberapa orang yang hanya melontarkan komentar sinis." Zhao Xie sedikit malu dengan perkataan semua orang. Namun harga dirinya menghalangi dia untuk menerima tuduhan tersebut. Dia membalas dengan keras, "Jangan berpura-pura menjadi bangsawan di sini. Jika memang ada harta karun di dalamnya, maukah kamu mengeluarkannya?
jangan mengira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Anjing gila berdiri dan menatap Zhao Xie. Apakah kamu sudah selesai? Kami tidak mempertaruhkan nyawa kami untuk mencari harta karun untukmu. Jika kamu tidak puas, masuk dan temukan sendiri. Zhao Xie kewalahan dengan momentum anjing gila itu. Dia mundur beberapa langkah. Masih bergumam, tapi suaranya jelas jauh lebih lembut. Melihat ini, penipu monyet tua itu maju selangkah, berdiri di antara anjing gila dan Zhao Xie, dan berkata, "Lupakan, anjing gila." Anjing gila menjadi tenang. Bagaimanapun, Tuan Zhao masih di sana, jadi anjing gila tidak berani melangkah terlalu jauh. Maka anjing gila itu mengutuk dan berjalan ke samping untuk duduk dan beristirahat. Zhao Xie, sebaliknya, memandang anjing gila itu dengan ekspresi kebencian dan bergumam dengan suara rendah. "Kamu adalah anjing kakekku. Beraninya kamu membunuhku. Kamu benar-benar mencari kematian." Ye Chong tidak tertarik pada Zhao Xie. Jadi dia dan Yu Xinlan berjalan ke samping untuk mengobrol. Keduanya berjalan di belakang pohon besar, menjauhi orang lain. Saat ini, Yu Xinlan melihat sekeliling, lalu dengan hati-hati mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Lihat, Yu Xinlan secara misterius meletakkan tangan kecilnya di depan mata Ye Chong. Di tangan kecilnya yang putih dan lembut, ada tanda emas, seukuran telapak tangan dan bulat tidak beraturan. "Apa ini?" Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu. Yu Xinlan berkedip, dengan sedikit kenakalan di matanya, dan berkata dengan bangga, "Trofi saya." Ye Chong memandang Yu Xinlan, merasa geli. "Piala? Benar? Aku memanfaatkan kebingungan antara kamu dan Mumi untuk menyembunyikannya secara diam-diam. Untungnya, tidak ada yang melihatnya saat itu. Jantungku berdebar kencang saat itu, seolah-olah aku benar-benar menjadi pencuri harta karun." Yu Xinlan menepuk dadanya dan berkata, seolah dia masih sedikit takut memikirkannya sekarang. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. "Xinlan, kamu adalah master yang tersembunyi. Aku bahkan tidak menyadarinya ketika kamu mulai melakukannya. Kamu benar-benar cocok untuk pekerjaan ini." Yu Xinlan mendengus bangga. "Kamu tidak tahu, tapi aku memiliki penglihatan yang tajam dan tangan yang cepat. Ini disebut pencuri tidak pernah lolos." Ye Chong tersenyum, lalu mengambil token itu dan melihatnya dengan cermat. "Saya melihat banyak garis aneh terukir pada merek ini, terlihat rumit dan misterius. Terlebih lagi, merek ini sepertinya mengandung kekuatan kuno. Di bagian tepi merek terdapat 5 karakter segel, emas, kayu, air, api, tanah, yang diukir dengan sapuan kuas yang kuat dan kuat, yang terlihat sangat aneh." Ye Chong dengan lembut menyentuh token itu dan merasakan aura kaya yang memancar dari bagian dalamnya. Dia tahu merek ini bukanlah merek biasa. Dia menatap Yu Xinlan, matanya penuh kekaguman. "Tanda ini tidak sederhana. Kamu telah menemukan harta karun." Yu Xinlan menggelengkan kepalanya. Dengan sedikit kelicikan di senyumannya, "Ye Chong, aku akan memberikan tanda ini padamu. Tidak ada gunanya bagiku untuk memintanya." Ye Chong terkekeh dan berkata, "Mengapa kamu begitu malu? Kamu mempertaruhkan detak jantungmu untuk mendapatkan harta karun ini," kata Ye Chong sambil memasukkan token itu ke dalam pelukannya. Yu Xinlan menjulurkan lidahnya. "Bagaimanapun, benda ini tidak ada gunanya bagiku.
Aku datang ke sini hanya untuk mencari cara menyembuhkan kakek. Ini lebih penting daripada harta apapun. Aku anggap ini sebagai ucapan terima kasih. Ye Chong menatap mata Yu Xinlan yang tegas dan tahu dia tidak bercanda. Dia tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, serahkan kakekmu padaku, dia akan baik-baik saja." Setelah mendengar ini, Yu Xinlan menunjukkan senyum bahagia di wajahnya dan mengangguk. Dia tahu bahwa Ye Chong adalah orang yang menepati janjinya, dan selama dia berjanji, dia pasti akan melakukannya. Pada saat ini, manusia monyet tua, anjing gila, dan Zhao Xie semua memperhatikan pergerakan di sini. Zhao Xie berjalan dengan marah. Dia merasa tidak senang saat melihat Ye Chong dan Yu Xinlan berbicara dan tertawa bersama. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, "Apa yang kalian berdua lakukan secara diam-diam?" Ye Chong dan Yu Xinlan saling memandang dan tersenyum. Yu Xinlan berkata dengan marah, "Tidak apa-apa, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun." Tepat ketika Zhao Xie hendak mengatakan sesuatu, anjing gila berjalan mendekat. Ayo terus berjalan. Kita harusnya semakin dekat dengan tujuan kita. Setelah itu, semua orang terus berangkat. Selama sisa perjalanan, semua orang terus bergerak maju di dalam hutan. Meskipun Zhao Xie masih penuh permusuhan terhadap Ye Chong, namun, anjing gila dan manusia monyet tua itu jelas sangat sopan kepada Ye Chong sekarang, bahkan sampai menghormatinya. Bagaimanapun, mereka masih ingat apa yang terjadi di terowongan itu, dan ini membuat Zhao Xie semakin tidak senang. Setiap orang tidak menemui banyak bahaya di sepanjang jalan sampai mereka mencapai titik tengah gunung setelah berjalan lebih dari 2 jam. Di sini terdapat ruang terbuka datar, dan di ruang terbuka tersebut terdapat sebuah candi kecil bersambung.